Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam kajian tafsir. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir kita. Sekarang kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-101. Insyaallah kita mudah-mudahan cukup waktu sampai ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan kepada Nabi, ra'ina wa qul unzurna, akan tapi ya ucapkanlah unzurna wasma'u, ya unzurna wasma'u, dan dengarkanlah, ya ucapkanlah dan dengarkanlah dengan ucapan unzurna. Jadi orang-orang muslim di zaman Nabi itu awalnya memanggil Nabi dengan ra'ina, ya. Tapi ro'ina ini juga dipakai oleh umat Yahudi yang ada di kota Madinah, karena dalam bahasa Ibrani mereka, ro'ina itu sama dengan celaan, ya celaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Nabi meminta para sahabat untuk mengganti kata ro'ina dengan kata unzurna, ya sama artinya tapi lafaznya berbeda. Ra'ina itu hampir mirip dengan lafaz yang ada di bahasa Ibrani, itu bahasa Yahudi, namun itu berarti celaan. Oleh karena itulah sehingga Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar disampaikan kepada orang-orang beriman untuk mengganti kata ra'ina dengan unzurna. Ya artinya unzurnya perhatikanlah kami. Ya, perhatikanlah kami. Ya, ikhwatul Islam, a'azakumullah. Walil kafirina azabun alim. Ya, dan bagi orang-orang kafir itu adalah azab yang pedih. Jadi orang-orang kafir ini ya yaitu apa namanya, di antaranya adalah umat Yahudi yang ada di kota Madinah. Pada saat itu mereka sangat benci kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka tidak menerima kerasulan Rasulullah, kenabian Rasulullah SAW. Bahkan mereka pun melakukan makar, persekongkolan ya dengan apa namanya, atau melakukan apa namanya, eh, gerakan-gerakan ya pengkhianatan ya kepada Nabi dengan bersekongkol dengan orang-orang musyrik untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan orang Yahudi pun di kota Madinah ketika itu ingin membunuh Nabi, ingin membunuh Nabi. Ya, ada beberapa peristiwa itu yang mana Nabi itu hampir dibunuh oleh umat Yahudi. Ya, oleh karena itulah sehingga wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal kafirina adzabun alim. Bagi orang-orang kafir yang tidak beradab kepada Nabi dengan memanggil ya
Nabi dengan celaan-celaan atau mencela Nabi ya dengan apa namanya dengan bahasa-bahasa mereka yang mirip dengan bahasa Arab ya. Eh, Belum lagi tindak tanduk mereka yang ingin menghancurkan Islam, yang ingin menghancurkan atau ingin membinasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, walil kafirina azabun alim. Maka bagi orang kafir itu adalah azab yang pedih, yaitu di akhirat kelak. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Dan orang-orang kafir itu dari kalangan ahli kitab yaitu umat Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, para penyembah berhala itu tidak ingin uh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kalian ya, yaitu berupa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an ya dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nikmat-nikmat yang lainnya yang didapatkan kepada para sahabat Nabi pada saat itu. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani dan orang-orang musyrik Mekah Madinah sangat tidak suka kepada para sahabat Nabi yang mana mereka telah mendapatkan kebaikan yang begitu banyak, yaitu diutusnya Nabi dengan membawa Al-Quran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya mengkhususkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada siapa saja yang dikehendaki. Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bebas memilih siapa saja yang Allah berhak untuk memberikan rahmat kepadanya. Ya, artinya tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak terhadap sesuatunya, termasuk jika Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, memberikan rahmat anugerah nikmat kepada para sahabat, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir tidak bisa menghalang-halanginya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu Maha pemilik anugerah nikmat kebaikan yang sangat besar. Ikhwatul Islam azakullah, yaitu nikmat yang terbesar adalah nikmat di mana diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan umat manusia dari kegelapan, dari kesyirikan, dari kezoliman, dari keangkar murkaan menuju kepada cahaya Islam, kepada iman dan kepada Al-Qur'an. Manansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ya, tidaklah kami kata Allah mengubah satu ayat atau menggantikannya atau menghapuskannya satu ayat ya atau beberapa ayat, na'ti bi khairin, melainkan kami akan datangkan yang lebih baik daripada ayat tersebut atau yang semisalnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa ayat yang Allah SWT hapus atau ganti, kemudian Allah gantikan dengan ayat yang lain dengan hukum-hukum yang lain. Itu hak Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan wahyu, dan Allah juga Subhanahu Wa Taala yang berhak untuk menghapusnya dengan ayat yang lain atau menggantikannya dengan ayat yang lain, baik yang lebih baik daripada ayat sebelumnya atau yang sama dengan ayat tersebut yang berisi hukum-hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki hak, ya tidak ada yang bisa menghalangi Allah ketika Allah menetapkan satu hukum lalu Allah menghapuskannya, atau hukum itu belum ada lalu Allah SWT tetapkan hukum tersebut, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah juga yang Maha mengetahui tentang kemaslahatan manusia. Yang terpenting kita meyakini bahwasanya ada namanya penghapusan beberapa ayat dalam Al-Quran, kemudian Allah gantikan dengan ayat-ayat yang lainnya. Atau ayat Allah SWT menghapuskan ayat tersebut dan Allah tidak menggantikan dengan ayat yang lainnya, tetapi Allah SWT tetapkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak Allah, ya tidak ada yang bisa mengganggu gugat, ya mengganggu gugat hak Allah Subhanahu wa taala.
Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatunya? Iya, karena Allah Maha berkuasa, maka Allah Subhanahu wa taala yang punya hak untuk mengganti ayat tersebut diganti dengan ayat yang lain atau menghapuskannya, baik yang digantikan dengan ayat yang lebih baik hukumnya, ya atau yang sama, ya itu semua adalah berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa atas segala galanya. Allah yang menetapkan, Allah juga yang bisa menghapuskannya. Ya tentu Allah menghapuskan, menggantikan dengan ayat yang lain, hukum yang lain, ya ketentuan yang lain. Ya tentu itu semua ada maslahatnya ya. Ya tidak ada kezoliman di situ. Semuanya adalah kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya kepada eh, siapa saja yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ya tidakkah kalian engkau mengetahui Muhammad bahwasanya Allah itu memiliki kerajaan tujuh lapis langit dan bumi dan tujuh lapis bumi. Ya jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kerajaan yang ada di langit dan di bumi ini. Artinya semua yang ada di langit dan di bumi ini itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik itu benda-benda hidup, benda mati, hewan, manusia atau malaikat, itu semua di bawah kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya, Allah yang memilikinya, Allah juga yang mengaturnya. Wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Ya sama sekali tidak ada bagi kalian selain Allah itu penolong dan apa namanya kekasih selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang menjadi penolong, yang menjadi kekasih kita hanyalah Allah. Ya, tidak ada yang bisa menolong, yang tidak ada yang bisa membimbing kita kepada jalan kebenaran, ya. Tidak ada yang bisa menolong kita dari segala mara bahaya yang menimpa kita dari gangguan-gangguan manusia ataupun yang lainnya, melainkan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang berhak yang satu-satunya zat yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, ya yang bisa menghilangkan segala kesusahan-kesusahan yang kita hadapi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal Qur'ana bil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kalian ya uh, wahai kaum muslimin bertanya kepada nabi kalian sebagaimana Musa ditanya oleh umatnya sebelum engkau. Jadi maksudnya di sini adalah janganlah engkau bertanya kepada Nabi, wahai para sahabat, janganlah engkau bertanya Nabi kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, pertanyaan yang barangkali kamu juga tidak amalkan, sebagaimana pertanyaannya Bani Israel kepada Nabi Musa, ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, yang mana mereka itu bertanya sekedar hanya ingin menyusahkan saja Nabi. Dia bertanya bukan untuk mau mengambil pelajaran atau mengamalkannya, tapi hanya untuk menyusahkan Nabi saja atau tidak ingin menjalankan konsekuensi dari jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan mereka itu. Bahkan pertanyaan mereka itu ada yang pertanyaan yang tidak beradab, yaitu pernah mereka bertanya minta kepada Nabi Musa agar mereka bisa melihat Allah baru mereka mau beriman apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan mereka orang-orang Yahudi, ya yaitu mereka adalah orang-orang yang banyak bertanya, ya tetapi tidak ada tujuan untuk mengamalkannya. Sebaliknya orang-orang beriman silakan kita bertanya kepada para ustadz kita, para ulama-ulama kita, tapi sekali lagi niat kita adalah untuk kita amalkan dan untuk kita sampaikan, bukan cuma sekedar bertanya-bertanya tapi tidak ada niat untuk mengamalkannya. Apatah lagi bertanya itunya hanyalah untuk menyanggah saja, ingin memprotes ya, atau mengkritik ya, atau bertanya untuk menyusahkan saja, maka ini merupakan salah satu daripada kebiasaan dari umat-umat Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang mengganti keimanan itu dengan kekufuran, ya maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus atau jalan yang benar. Jadi
umat Yahudi ini adalah mereka adalah menukar keimanan mereka dengan kekufuran. Ya karena apa? Karena dalam kitab Taurat mereka sudah jelas bahwasanya akan datang nabi, seorang nabi yang bernama Ahmad, ciri-cirinya begini, dia akan membawa petunjuk bagi alam semesta, bagi mereka dan seterusnya, yang membenarkan kitab-kitab mereka, tapi justru mereka mengingkari kitab tersebut, ayat-ayat yang terdapat tentang akan kedatangan seorang nabi nanti, mereka ingkari semua. Berarti mereka adalah orang-orang yang menukar keimanannya dengan kekufuran, ya, dengan pengingkaran, ya, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang tersesat ya dari jalan yang lurus. Karena apa? Karena mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Mereka lebih memilih menolak ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka tersesat dari jalan yang lurus, yaitu dari jalan yaitu mengikuti Allah dan Rasulullah. Wadda katsiru min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Ya, kebanyakan dari ahlul kitab, dari umat Yahudi dan Nasrani itu, mereka berkeinginan seandainya mereka itu dapat ya mengembalikan kalian dari keimanan kalian kepada kekafiran. Ya hasadan min, karena adanya sifat hasad, iri dengki dari diri mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahu mim ba'di ma tabayyana lahumur haq, ya, setelah telah jelas kebenaran di hadapan mereka. Ya mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, ya, setelah kebenaran itu telah nampak di hadapan mereka, padahal mestinya mereka menerima kebenaran itu karena telah nampak kebenaran itu, telah jelas di hadapan mereka. Kitab Taurat sudah jelas-jelasnya, kemudian muncullah juga seorang nabi juga sangat jelas sekali. Ya, bahkan isi ya, Al-Quran itu membenarkan isi kitab Taurat mereka, tapi justru mereka memiliki kekufuran daripada keimanan. Ya, jadi mereka itu kenapa mereka berupaya untuk mengembalikan orang-orang mukmin menjadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir? Karena adanya iri dengki, hasadnya mereka, yaitu kenapa nabi yang terakhir itu datangnya dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, itu orang-orang dari bangsa Arab, ya, bukan dari bangsa Israel. Itulah sehingga mereka sangat cemburu sekali, sangat iri dengki sekali, karena kerasulan yang terakhir bukan dari kalangan mereka, dari bangsa mereka, tetapi dari bangsa Arab. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian apa kata Allah? Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah. Maka maafkanlah, ya, ya, berlapang dadalah, maafkanlah, ya, sikap mereka itu, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala datang membawa keputusannya. Artinya sehingga Allah menentukan nanti apa yang harus disikapi oleh kaum muslim. Artinya ketika kaum muslimin khususnya di kota Mekah pada saat itu yang apa namanya, yang masih tertindas, ya, maka di situ tidak ada apa namanya perintah untuk berperang menghadapi orang-orang musyrik dengan kekuatan, ya, tapi diminta untuk memaafkan, berpaling, dan seterusnya, tidak menghadapi dengan kekerasan, ya. Tetapi ketika kaum muslimin sudah kuat, ya, khususnya pada peristiwa penaklukan kota Mekah, disitulah kaum muslimin sudah memiliki kekuatan yang sangat besar, maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala telah mendatangkan keputusannya, yaitu yang mana Nabi pun berjihad melawan mereka dengan jihad fisabilillah, dengan jihad fisabilillah kepada orang-orang yang menzolimi, kepada orang-orang yang menyakiti Rasulullah dan para sahabatnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatunya. Artinya orang muslim harus bersabar tatkala disakiti dan sakiti. Nanti insya Allah akan tiba suatu saat nanti kaum muslimin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia disakiti, maka kaum muslimin
pun dapat membalasnya dengan kekuatan. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Hendaklah kalian yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Apa saja yang kalian telah berikan, persembahkan untuk diri kalian min khairin, berupa kebaikan apa saja, tajiduhu indallah, maka engkau akan mendapatkan balasannya di sisi Allah pada hari akhirat kelak. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mendirikan sholat, membayar zakat. Ya, dalam banyak ayat Allah biasa atau selalu menggandingkan antara perintah sholat dan perintah zakat. Kenapa? Karena kedua perintah ini, ya, atau kedua amalan ini adalah yang sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena sholat itu adalah hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah. Sedangkan mengeluarkan zakat itu hablum minan nas, yaitu hubungan kita sesama umat manusia, khususnya kepada umat muslim. Jadi ada hubungan vertikal ke atas, yaitu hubungan kita dengan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hablum minan nas, yaitu kita memperbaiki hubungan kita sesama umat manusia melalui zakat dan yang selainnya. Jadi apa saja yang kalian ya lakukan untuk diri kalian berupa kebaikan, maka kalian akan mendapatkan nanti balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, sekecil apapun perbuatan kebaikan yang kita lakukan, yakin dan yakinilah Allah akan memberikan balasan yang terbaik nanti pada hari akhirat. Iya, ini yang harus kita yakini, bahwasanya segala jerih payah perbuatan amal soleh yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka hendaklah kita menjaga sholat kita sebaik-baiknya. Ya, tatkala kita memiliki harta, maka harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, ya, apa saja yang kita lakukan berupa kebaikan, yakin dan yakinlah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Ya. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala melihat segala-galanya. Ya, meskipun seorang itu bersembunyi di sebuah tempat yang gelap di tengah malam, meskipun ada seorang yang masuk ke dalam air samudra yang sangat dalam di gelap malam, kemudian ke dalam kondisi yang sangat gelap, maka Allah SWT Maha melihatnya. Tidak ada sedikit pun yang luput dari pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka orang-orang umat Yahudi dan Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga, ya, kecuali hanyalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani saja. Ya. Jadi mereka mengklaim, umat Yahudi mengklaim bahwasanya yang masuk surga hanyalah orang umat Yahudi. Sebaliknya umat Nasrani mengklaim bahwasanya yang berhak masuk surga hanyalah orang-orang Nasrani. Tilka amaniyum. Tetapi itu semua sekedar angan-angan mereka saja. Ya, kenapa? Angan-angan mereka, karena mereka telah menyelisih kitab-kitab mereka. Ya, mereka telah menyelisih. Seandainya mereka tidak menyelisih kitab mereka, maka mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka beriman kepada Al-Quran. Ya, tapi karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah dan kepada Al-Quran, itu menunjukkan, ya, apa namanya, bahwasanya mereka itu sekedar ucapan-ucapan saja yang tidak ada buktinya. Bahwasanya mereka itu orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qul hatu burhanakum. Oleh karena itu kata Allah, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka, hatu burhanakum, berikanlah kepada kami, yaitu argumen-argumen kalian, dalil-dalil kalian, bukti-bukti kalian, maksudnya kalian adalah orang-orang yang berhak memasuki surganya. Iya, bagaimana mereka masuk surganya kalau mereka saja membantah Allah, membangkang kepada Allah. Ya, kalau mereka saja membangkang nabinya, tidak mentaati nabinya, merendahkan, bahkan di antara mereka ya ada yang sampai membunuh para nabi mereka, nauzubillah. Ya, jadi ada berapa para nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Ya, nauzubillah min dzalik, padahal eh, mereka mengaku sebagai orang-orang yang menjalankan kitab Taurat sebaik-baiknya, orang-orang yang mengaku yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala hanyalah mereka. Tapi ini sekali lagi ucapan-ucapan, apa namanya, angan-angan yang tidak ada
tidak ada buktinya, tidak bisa dibuktikan secara eh, kebenaran yang ada. Ya, ya karena oleh itu karena Allah mengatakan qalu hatu oleh itu datangkan kepada kami argumen kalian, dalil kalian, bukti-bukti kalian. Maksudnya kalian itu adalah orang-orang yang benar yang berhak memasuki surga Allah Subhanahu. Hanya mereka lah yang berhak masuk ke surga Allah Subhanahu. Itu membutuhkan bukti. Bukan cuma sekedar omongan-omongan saja, ya dugaan-dugaan, ya sangkaan-sangkaan, tapi harus didasarkan dengan bukti-bukti yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bukti-bukti juga perbuatan-perbuatan kalian, ya wahai umat Yahudi. Ya kalau betul-betul kalian akan mewarisi surga, maka kalian harus betul-betul menjalankan syariat ini yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, juga yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin. Ya, bahkan siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, bahwa muhsin dan dia beramal soleh, ya melakukan amal-amal soleh, ya ibadah-ibadah yang lainnya, sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya terkumpul antara keikhlasan dan amal soleh yang tentu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Tuhannya kelak nanti pada hari akhirat. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada keraguan bagi mereka, ketakutan, dan juga mereka tidaklah bersedih. Jadi yakinlah bahwasanya siapa saja yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan beramal soleh sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka yakinlah kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dunia ini kita dijauhkan dari rasa takut dan kita tidak bersedih atas apa yang telah lewat yang belum kita raih, karena kelak di akhirat kelak kita akan mendapatkan ya segala apa yang telah kita inginkan selama di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, ya semata-mata menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan juga senantiasa kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada bertanya, dipersilahkan. Ya, bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, tafsiran kita itu tadi dari ayat ke apa namanya 104 sampai ayat 112 ya, kurang lebih satu halaman setengah atau halaman seperempat, satu halaman seperempat kita sudah bahas penjelasannya, tafsirannya atau pentadabburannya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beradab ya kepada Rasulullah, beradab kepada orang-orang yang lebih tua kepada kita, dan kita juga harus yakin bahwasanya apa saja yang Allah ubah dari ayat-ayatnya, itu pun sedikit tidak banyak. Adapun Allah yang Allah cabut hukum-hukumnya digantikan dengan hukum yang lainnya, ya atau Allah hapus lafaznya lalu tetapkan hukumnya di hadis Nabi. Sekali lagi itu adalah tentu ada hikmahnya, ya hanyalah Allah ingin memberikan kemaslahatan kepada umat manusia, khususnya kepada orang-orang beriman, bahwasanya penghapusan, penetapan hukum-hukum atau ayat-ayat Allah itu semua adalah untuk memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya kepada umat manusia, khususnya kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta atas kehadirannya. Kami ucapkan atau kami tutup kajian ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.